Oke, balik lagi di channel Dani Otomotif. Ya, di video kali ini saya akan bahas kekurangan dan kelebihan Uwinfly T3S setelah saya pakai kurang lebih 2 minggu ya. Jadi menurut saya banyak kekurangan di Uwinfly T3S ini. Apa aja kekurangannya setelah yang satu ini? Kekurangan yang pertama, motor listrik Uwinfly T3S ini gasnya terlalu agresif ya. Jadi gasnya agak kasar gitu teman-teman ya, nggak smooth. Jadi ketika kita gas ini agak nyentak-nyentak, nggak seperti motor matic pada umumnya. Jadi buat teman-teman yang pengen memiliki motor listrik Uwinfly T3S ini harus adaptasi dulu ya, belajar dulu biar terbiasa dan menguasai si karakter motor listrik Uwinfly T3S ini. Oke, yang kedua pengereman ya, pengeremannya agak kurang pakem, agak ngelos gitu. Tapi wajar lah, karena mungkin motor ini bukan buat kebut-kebutan ya. Is oke, nggak ada masalah untuk pengereman, cuman memang beda sama motor matic pada umumnya ya, atau motor-motor Jepang. Lanjut untuk kekurangan yang ketiga, motor listrik ini nggak punya handbrake nih teman-teman. Jadi handbrake itu menurut saya penting ketika kita buat parkir di tanjakan ataupun di pudunan ya, atau di turunan. Nah, handbrake biasanya ditaruh di sini kalau motor matic. Motor-motor matic pada umumnya di sini. Jadi ketika kita parkir di tanjakan ataupun turunan itu sangat berfungsi sekali. Nah, kalau ini nggak ada, jadi untuk parkir ya di tanjakan ataupun di turunan harus diganjel. Nah, mungkin itu kekurangan yang ketiga ya. Nah, sekarang kekurangan berikutnya yang keempat. Ini menurut saya catnya kurang rapih nih teman-teman ya. Jadi ada agak kasar gitu nih bintik-bintik. Entah punya saya aja atau semuanya kayak gini, nggak tahu juga. Ini agak kurang halus, atau mungkin pabrikannya dikejar target kali ya. Jadi ngecatnya ngasal. Menurut saya kurang tebal, si cleannya itu kurang tebal. Jadi dipegang kayak gini tuh agak kasar ya. Nah, ada bintik-bintik juga sih sebagian di bodi sini, dan di belakang juga ada bintik-bintik. Oke, kekurangan yang kelima yaitu terdapat pada switch standar nih teman-teman. Jadi motor listrik ini nggak punya switch ya. Biasanya kan motor matic pada umumnya ketika kita pakai standar 1, si mesin akan mati ataupun kita gas nggak berfungsi. Nah, sedangkan yang ini nggak pakai switch ya. Jadi ketika standar 1 turun, kita mainin gas, tetap kalau kunci kontak on tetap dia akan jalan ya, meskipun standar 1 turun. Ini sangat bahaya juga menurut saya, karena salah satunya itu bagian pengaman ya. Takutnya kejadian seperti anak saya. Teman-teman bisa lihat link videonya di atas. Kejadiannya persis gara-gara switch nggak ada. Itu sangat bahaya menurut saya ya. Ini kekurangan yang keenam, jujur kurang nyaman ya. Kurang nyaman ketika berkendara di jalan jelek ya, atau kerikil.
apalagi dalam kondisi kecepatan tinggi ya. Jujur kurang nyaman karena kenapa? Mungkin karena diameter ban ini ring 10 ya. Jadi ketika di jalan yang jelek kurang nyaman. Tapi balik lagi, motor ini mungkin bukan untuk kebut-kebutan ya. Jadi untuk jalan santai, untuk keliling-keliling, bukan untuk kebut-kebutan dan jarak jauh ya. Jadi mungkin desainnya lebih ke situ ya. Tapi jujur di jalanan yang halus itu enak banget, nyaman. Next, yang kekurangan berikutnya, menurut saya ini agak susah juga ya ketika menghadapi tanjakan dan macet. Agak susah juga, seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Motor ini bukan motor matic, jadi agak susah juga ketika kita ngerem sambil digas. Memang nggak bisa ya. Jadi ketika kita tekan rem ini, otomatis meskipun ini gaspol tetap dia nggak akan jalan. Beda sama motor matic. Salah satunya ya kaki harus ke tanah ya, untuk menahan agar motor ini tidak mundur. Harusnya punya sistem itu. Seperti kalau di mobil itu namanya brake hold, jadi mencegah mundur ya. Nah sedangkan ini ya mau nggak mau kaki kita harus turun untuk menahan agar tidak mundur. Oke, ini yang terakhir nih, yang ke-8. Si joknya agak berisik, mungkin karena ada gesekan dari jok ke bodi ya, jadi agak kurang enak juga didengar ya ketika kita berkendara. Ada bunyi reket-reket, jadi ada benturan dari jok ke bodi ini nih. Untuk kelebihannya tentu saja karena ini motor listrik, jadi teman-teman gak usah ngantri di pom bensin, apalagi bensin yang mahal ya kan, naik terus. Jadi ini salah satu kelebihan dari motor U-Inflight T3S ini. Teman-teman gak usah ngantri ke pom bensin, gak usah beli bensin, cukup ngecas di rumah. Dan ini sangat irit ya, jadi konsumsi listriknya juga sangat irit. Kelebihan yang kedua, jujur ini nyaman, motor paling nyaman ya. Nyaman untuk berkendara di jalan yang mulus, jalanan yang mulus ataupun rata. Salah satunya untuk antar sekolah, keliling komplek, beli kopi ke warung, ini nyaman banget. Karena motor ini memang nggak ada getaran ya. Jadi rasanya seperti apa? Teman-teman bisa bayangkan duduk di motor yang joknya agak lebar, terus mesinnya dimatiin dan didorong tanpa mesin nyala ya. Rasanya kurang lebih seperti itulah, nyaman karena nggak ada getaran. Terus kelebihan berikutnya, lampunya nih. Ini lampunya sudah menggunakan LED, jadi ketika malam hari terang banget nih. Jadi pandangan ke depan leluasa lah, enak. Itu untuk kelebihan yang ketiga ya. Kelebihan berikutnya, motor ini jujur ganteng nih, cakep, sampai-sampai menjadi pusat perhatian ya. Saya pakai tuh orang-orang pada jujur pada ngelirik, udah mah cakep, terus nggak ada suaranya. Ini motor apa gitu kan, nggak ada suaranya. Malahan banyak yang nyegat di jalan, ini motor apa, banyak yang nanya motor apa, gimana, segala macem. Itu salah satu kelebihan motor U-Inflight T3S ini ya. Kelebihan yang kelima, motor U-Inflight T3S ini menurut saya motor listrik paling murah ya untuk motor listrik ya. Karena motor listrik yang lain saya sempat cari-cari, searching sebelum membeli ini, ternyata harganya tinggi-tinggi nih, hampir ada yang mendekati 20, malahan ada yang lebih dari 20 ke atas ya. Sedangkan ini hanya kisaran 10 jutaan, ataupun mungkin ada yang
T3 itu malahan di bawah 10 juta ya, sudah mendapatkan motor listrik secakep ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman kekurangan dan kelebihan motor listrik Hyundai T3S ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.